Senin dini hari, sebuah ledakan terjadi di gedung Multi Piranti Graha, Durensawit, Jakarta Timur. Aparat kepolisian langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ledakan berasal dari granat yang dilempar pelaku dari luar gedung, hingga membuat kaca gedung pecah dan melukai seorang satpam yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan pelaku peledakan bukan teroris, namun ada motif lain karena gedung Multi Piranti Graha merupakan gedung pribadi yang disewakan untuk 12 perusahaan. Ledakannya itu kalau kita lihat adalah diperkirakan jenis granat, ya. Kemungkinan dilemparkan dari jalan ke lobi, sehingga yang efeknya adalah pecahnya kaca sama ada Ethernet yang rusak, ya. Kemudian kebetulan di tempat ini tadi malam dijaga oleh 2 orang satpam. Satu di pos satpam, satunya lagi sedang tidur di selasarnya itu, di dekat ledakan. Sehingga pecahan kaca dari pintu itu mengenai dada dari satpam. Sementara itu, Maulana, security yang menjadi korban ledakan bom di Raden Inten, Jakarta Timur saat ini masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Pondokopi. Maulana akan menjalani operasi karena ada pecahan kaca yang menembus dada, yang membuatnya merasa sesak. Selain mengenai dada, pecahan kaca juga melukai kedua kaki Maulana. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan. Selamat malam, Anda menyaksikan Talk to iNews dan malam hari ini kita masih dalam suasana yang tentu berdekatan dengan peristiwa di Paris hari Jumat kemarin. Kita akan memperbincangkannya dan Anda juga boleh memberikan komentar kepada kami, pertanyaan juga lewat iNewsTVMobile.com. Saya Tina Talisa, 1 jam bersama dengan Anda dan ada 3 tamu tapi yang sudah hadir 2 orang. Selamat malam Bapak dan Ibu, saya nggak panggil Ibu sih, Mbak. Boleh ya Mbak ya? Lebih enak Mbak. Lebih enak Mbak. Kalau Pak Beni, Pak Beni. Pak Beni ini selama ini kita lebih banyak mengenalnya dalam urusan narkotika. Tetapi sebetulnya latar belakang Pak Beni banyak berurusan dengan terorisme begitu ya Pak Beni sebelumnya. Boleh cerita sedikit Pak, supaya orang mendapatkan konteks karena wajah Bapak itu sudah lekat sekali dengan tugas di BNN. Silakan Pak. Iya. Waktu itu penugasan yang di KBRI di Prancis dan juga latar belakang di Densus. Betul, jadi kami diberi tugas untuk menangani masalah terorisme ini sejak tahun 2000-2001. Kemudian pernah ke Paris, adanya bom di KBRI di Paris. Kemudian juga berbagai penugasan ke luar negeri, menginterogasi tahanan-tahanan teroris di Afghanistan, Pakistan, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, sudah. Jadi ini clear kenapa kami menghadirkan Pak Beni itu. Jadi ditambah lagi. Setelah itu kami karena merasa punya bahan begitu banyak, apa salahnya sih? Akhirnya kami tuangkan dalam disertasi saya. Itu tentang terorisme di Indonesia. Jadi disertasi Pak Beni soal terorisme di bukan Indonesia. soal narkotika malah. Bukan. Pak Beni, mari kita belajar sesuatu dari kondisi di Paris. Semua orang mengamati dan kita kan ingin membuat analisis yang bukan spekulatif dan membuat jadi panik, harusnya mencerahkan. Dari kejadian ini, apa yang Bapak perhatikan membandingkan dengan apa yang Bapak lakukan di periode awal tahun 2000-an soal bagaimana cara mereka bekerja? Ya, jadi polanya ini hampir sama. Di Indonesia, kata kuncinya ginilah. Kata kuncinya itu para teroris ini mengirim message, pesan kepada pihak tertentu atau negara. Contoh begini, ketika ada serangan militer di Mindanao, Kem Abu Bakar punya JI diserang, maka keluar fatwa, balas. Dimanapun kepentingan Filipina balas. Maka terjadi peledakan bom di rumah Dubes Filipina 1 Agustus tahun 2000. Terjadilah serangan kereta di Manila. Terjadilah serangan bom di konsulat Filipina di Manado. Jadi serangan itu dilakukan dimanapun kepentingan itu. Artinya apa? Mereka ngirim message ke pemerintah Filipina, jangan nyerang saya. Dalam konteks ini message-nya kepada pemerintah Prancis contoh adalah lagi untuk kedubes Australia, karena dianggap pemerintah Australia dalam hal ini AFP banyak membantu Polri, maka
kedubesnya diserang. Nah, untuk padahal Prancis, sasarannya itu adalah Polri, tapi bukan. atau sama-sama Australia dan Polri yang banyak bantu Polri. Iya. Jadi sama dengan di Paris. Sebelum ini kan sudah ada serangan dulu, tanggal 20 September, di mana militer Prancis menyerang di Mosul, di basisnya ISIS. Ya dibalas. Jadi ini ada hubungan, ada koneksi antara peristiwa-peristiwa lain karena tidak ada satu peristiwa tunggal, one thing leads to another. Mbak, ini perempuan yang sangat memperhatikan isu-isu intelijen diantaranya. Ada yang angle-nya lebih kepada berarti intelijennya Pak Prancis ini lemah, kebobolannya itu tidak tanggung-tanggung gitu. Bahkan yang paling mengerikan di stadion yang di dalamnya ada presiden. Itu kita bisa membayangkan kalau di Indonesia itu akan luar biasa magnitude-nya, dampak psikologisnya kepada masyarakat. Mbak Tina, jadi begini, setiap saat terjadi sebuah kejadian, pasti pihak intelijen yang disalahkan. Itu di mana-mana. Tetapi saya rasa mungkin harus ada satu edukasi, sebenarnya letak intelijen itu apa sih, di mana sih? Intelijen tidak bisa kita lihat hanya sebagai satu rumah saja di luar rumah besar. Sepertinya begini, misalnya kita bicara intelijen keamanan. Intelijen keamanan ada di dalam tubuh Polri, begitu kan Pak Beni? Nah, tugas daripada intelijen itu sendiri adalah full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Lalu kemudian bahan keterangan itu yang berupa info A1 itu diberikan kepada end user. Siapa end usernya? Misalnya BIK, Badan Intelijen Keamanan, ya Kapolri. Kalau BIN sebagai koordinator, ya Presiden. Lalu kemudian BAIS, ya Panglima TNI. Atau di tingkat daerah misalnya. Ini kita contoh di Indonesia saja, kita belum bicara mengenai yang ada di sana. Itu ya bergantung, misalnya di Polres, Kasat Intelnya, tentu end usernya adalah Kapolres. Bila end usernya tidak menggunakan data-data intelijen itu dengan baik untuk eksekusi suatu hal yang terkait dengan informasi yang ada, apakah intelijen yang harus salah? Demikian juga apa yang terjadi di Paris. Jadi kita harus reserve bahwa kesalahan itu belum tentu kesalahan dari intelijennya, tetapi end user yang menerima informasi dari Badan Intelijen Prancis, apakah menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, lalu untuk melakukan satu deteksi dini yang lebih dalam. Jadi katakanlah, dan kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan. Jadi katakanlah intelijen memberikan informasi A, tapi keputusan akhir bagaimana merespon karena itu intelijen bukan tidak bisa ya? mengeksekusi. Betul. Itu ranahnya ranah full bucket. Jadi hanya memberikan informasi, rekomendasi katakanlah, tapi soal pengambil kebijakan bukan ranah intelijen sebagai eksekutor. Seperti halnya mungkin Pak Beni pasti lebih paham ya dalam hal ini. Kita melihat begini, ada orang yang sudah terindikasi bahwa dia itu mau masuk ISIS. Lalu apakah kita dari intelijen bisa melarangnya untuk pergi ke luar negeri? Tentu marah orangnya dan akan menolaknya. Di sini kan data-data intelijen tidak bisa dijadikan dasar hukum. 1-2 mungkin saja bisa kita larang untuk pergi ke Suriah. Tetapi kalau banyak tentunya berbahaya juga untuk teman-teman yang ada di kedalaman, mereka akan sulit ya, akan menemui satu kesulitan. Ini penting karena kenapa kami malam ini membahas soal apa yang terjadi di Paris, kaitannya dengan Indonesia, bahwa ISIS ini kan membuat jejaring di seluruh dunia, termasuk kita harus waspada dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bagaimana bisa juga terjadi mirror effect kalau saya bilang. Mirror efeknya bisa terjadi di sini. Iya. Nah, sekarang ke Pak Beni. Pak Beni kan mengamati tahun 2000-an. Di tahun 2000-an Jamaah Islamiyah. Sekarang kan ISIS ini kan baru gitu ya, tapi lebih katakanlah lebih sadis. Pun dari sisi kekuatan mereka punya kekuatan persenjataan yang lebih mapan. Begitu nggak menurut Pak Beni? Jadi yang kami coba melihat ISIS ini. Satu, sumber pendanaan jelas dan besar. Untuk beli kendaraan senjata ada uangnya. Kedua, pola rekrutmen. Ini berbeda.
ketika kita mengikuti apa yang terjadi tahun 2000-an, kemudian bagaimana pola rekrutmen mereka tidak menggunakan IT. Kalau sekarang menggunakan medsos, sehingga jangkauannya lebih luas, jangkauannya lebih masif, dan bisa menyasar siapa saja. Nah, ini menjadi penting, makanya ketika konteksnya pencegahan, edukasi tadi yang sudah disampaikan Ibu, ini menjadi penting. Ketika anak-anak galau main medsos, itu menjadi sasaran. Ketika anak-anak ini frustrasi, dia akan sambut itu dengan... Dan kontrolnya makin susah gitu. Makin susah, karena itu dunia maya. Kalau itu, dilihat dari para tersangka yang terduga teroris juga di Paris ini kan usianya relatif muda-muda ya, betul, kepala 2, kepala 3. Betul. Artinya memang generasi yang digital banget, yang sudah betul, bergaul sama dunia internet. betul, Beda sama generasi Bapak itu, Pak. Kalau generasinya Pak Benny kan beradaptasi sama teknologi informasi. Kalau generasi kepala 2, kepala 3 itu memang hidupnya di situ. Bahkan ada yang 3 bersaudara, saya bisa membayangkan mereka bersama-sama dapat informasi lalu berbagi kepada saudara-saudara kandungnya, menyebar kepada lingkungannya. Nah, di kondisi di Prancis ini kemudian kan banyak bergerak ke Belgia. Di Belgia juga ada sebuah kawasan yang dianggap sebagai wadahnya teroris di sana, wadahnya. Molenbeek. Itu apakah ada kaitannya dengan yang ada di Asia, Pak Benny? Saya melihat begini, kita lihat di Molenbeek dulu ya. Di sana penduduknya sekitar 90.000 orang. Itu suburb dari Brussels ya, kota Belgia ya, Pak? 25% itu pengangguran. Dari 25% itu 37%-nya anak muda. Oke, penduduk katakanlah kira-kira berapa Pak di Molenbeek? 90.000. Kalau digenapkan katakanlah 100.000 gitu ya Pak ya. 25% berarti ada 25.000 yang menganggur. 37%-nya adalah anak muda. Kalau 40% ke 25.000 berarti 10 ribuan katakanlah yang anak muda nganggur, gak ada kerjaan, dicekokin lah sama indoktrinasi yang salah, gampang diubah. Dan sekitar 350 orang itu sudah ke Suriah. Kita akan lanjutkan bagaimana sebetulnya hubungan antara ekonomi, terorisme, dan bagaimana juga kita di Indonesia untuk mengantisipasinya. Sesaat lagi. Itu kalau kota kecil segitu.